Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk warga Adira Yakta D3 Akuntansi 2019. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya, Erik Sula, akan menjelaskan tentang accounting analysis, tapi secara overview, yaitu yang merupakan materi ALK pertemuan 2. Oke, next. Yang pertama, kita akan membedah dari judulnya dulu ya. Accounting dan analisis. Accounting yang berarti sebuah pencatatan, dan analisis berarti adalah penyelidikan. Oke. Nah, di sini pencatatan yang berarti laporan keuangan perusahaan. Jadi, kalau digabung, accounting analisis adalah penyelidikan dari laporan keuangan perusahaan dari sisi akuntansinya. Oke. Ini yang menjadi pokok bahasan kita pada kali ini. Oke, next. Jadi, apa kata RPS? Menurut RPS ALKTM 2, kita akan membahas tentang yang pertama itu institutional framework dari laporan keuangan. Saya akan sajikan di part 1 ini. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas akuntansi pada part 2. Dan yang ketiga, pengenalan langkah-langkah dalam melakukan analisis akuntansi secara overview ya. Karena nanti akan dibahas lebih detail di TM3. Ini saya sajikan di part 2 juga. Oke, next. Oke, langsung aja ke part satunya, yaitu institusional framework laporan keuangan. Nah, institusional framework ada 5 bagian bahasan ya. Yang pertama itu adalah accrual accounting not cash. Yang kedua yaitu management responsibility. Yang ketiga adalah principal standard. Yang keempat auditing. Dan yang kelima public enforcement. Oke, next lagi. Yang pertama, accrual accounting not cash. Nah, pokok bahasannya di sini, accrual dan not cash, yaitu basis pencatatannya. Yang dimaksud ada accrual basis dan cash basis ya. Nah, pertama kita kaji dari income statement-nya dulu. Bagian-bagian income statement itu ada revenue dan ada expense. Nah, melalui dua ini kita akan selidiki yaitu recognition-nya, yaitu kapan kita harus mengakui sebuah pendapatan dan beban dan kapan kita merealisasikannya. Kapan ini berkaitan dengan materi AKN 2 kita ya. Dan realize ini juga materi AKN 2. Kalau kapan itu titik pengakuannya, realize itu lebih kaitannya ke bahasan saham, di mana kita biasanya menjurnal UHGL, lalu akan kita tutup pada RHGL. Nah, biasanya gini, RHGL, di mana keuntungan atau kerugian kita akan kita realisasikan pada periode tersebut. Oke, lalu SOFP. SOFP itu lebih menyangkut ke bahasan bagian-bagian SOFP. Ada 3 ya, ada aset, ada liabilities, dan ada equity. Di mana arti dari aset itu adalah sumber daya perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Lalu liabilities itu adalah kewajiban perusahaan. Dan yang terakhir ekuitas itu adalah kekayaan bersih. Nah, ini pokok-pokoknya aja ya. Kekayaan bersih. Kekayaan bersih itu maksudnya adalah nilai dari aset dikurangi liabilitas adalah nilai ekuitas. Oke, balik lagi keuangan. Nah, komponen laporan keuangan menurut IFRS, GAAP, atau bahkan standar kita sendiri yang diturunkan dari IFRS atau PSAK ada 5 ya. Ada 5 yaitu yang pertama itu SOFP atau bisa kita kenal neraca, ada SOCE atau LPE, lalu ada income statement atau laba rugi, yang keempat itu ada cash flow atau LAK, dan yang terakhir itu adalah CALK atau pengungkapan laporan keuangan. Oke, next. Poin 1.1, accrual lebih superior. Kira-kira kenapa ya? Nah, kita lihat dari revenue dan expense. Revenue dan expense berarti bahasannya balik lagi, recognition-nya. Dengan adanya recognition secara accrual, maka diharapkan sebuah perusahaan itu akan tergambar secara realistis. Nah, misalnya ya, ada sebuah pendapatan secara piutang atau bisa disebut account receivable pada sales revenue. Nah, contoh gampangnya gini, jika sebuah perusahaan mencatat piutang terhadap penjualan, nah berarti kan si perusahaan itu sudah mencatat nilai penjualannya berapa secara akrual. Nah, kalau misalnya kita memakai cash basis ini nggak dicatat, di mana nanti hal-hal. Nah, tapi kalau misalnya ada piutang gini kan berarti kan ada cash ke depannya yang akan masuk dan merupakan prediksi di masa depan.
dan tentunya akan menggambarkan keuangan perusahaan saat ini dengan lebih realistis. Lalu balance sheet-nya, gimana balance sheet secara akrual itu? Balance sheet secara akrual itu akan diakui juga secara lebih realistis kondisi perusahaannya. Nah, misalnya perusahaan itu punya saldo unearned fees atau apa ya, mungkin ada prepaid ya, prepaid advertising atau insurance. Nah, ini kan diakui sebagai aset kan, aset, dan akan diakui sebagai beban itu berperiode atau bertahap. Nah, kalau diakuinya secara berperiode dan bertahap, tentunya ini akan menggambarkan kondisi real dari perusahaan. Oke, kita next. Selanjutnya saya akan membahas tentang mitos dan fakta. Mitos yang pertama yaitu, oh ya, sebelumnya ini saya ambil dari rangkuman Adira Yakta TM2, jadi saya sangat berterima kasih untuk tim rangkuman ALK TM2 ya. Jadi yang pertama itu ada nilai perusahaan tergantung future cash flow, tapi hanya current cash yang relevan. Sedangkan faktanya itu current cash flow itu tidak relevan, justru future cash flow-nya yang relevan. Karena future cash flow itu akan menggambarkan bagaimana arus keuangan perusahaan di masa depan. Lalu yang kedua, cash flow selalu relevan menurut mitos ya. Lalu yang faktanya itu konteks cash flow-nya itu untuk apa? Kira-kira cash flow-nya itu berupa masuk kah atau cash flow keluar? Nah, itu harus diselidiki lagi ya. Terus yang ketiga, kas tidak dapat dimanipulasi. Faktanya, kas itu paling mudah untuk dimanipulasi. Nah, justru bahkan auditor aja menyasar akun kas perusahaan. Karena akun kas itu paling liquid ya. Bisa dipalsukan menjadi sebuah pembelian atau jadi sebuah transaksi lain kah atau apa sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, ini bahaya ya. Sebenarnya cash itu sangat berbahaya dan sangat mudah dimanipulasi. Lalu yang keempat itu penyesuaian aktual itu enggak relevan. Waduh. Sedangkan faktanya itu penyesuaian itu adalah hal yang paling penting dalam revenue dan expense. Dengan penyesuaian, revenue dan expense akan lebih sesuai dan lebih menggambarkan kondisi perusahaan. Lalu yang kelima, income tidak dapat dimanipulasi. Nah, faktanya itu praktek window dressing adalah contoh manipulasi income atau kadang ada juga namanya earning management. Earning management itu yaitu sebuah perusahaan itu akan menonjolkan kondisi keuangan perusahaan itu dengan cara-cara lain seperti menjual aset secara tiba-tiba atau menjual pada perusahaan anak. Nah, itu contoh earning management agar kondisi perusahaan itu kelihatan bagus atau menonjol. Oke, yang keenam itu tidak mungkin mengatur income secara upward. Oke, upward itu seperti ini ya. Grafiknya menjorok ke atas ini. Nih, upward sloping. Oke. Faktanya, income itu bisa diatur dengan cara upward. Nah, itu caranya itu dengan earning management tadi. Oke, kita next. Yang kedua itu manajemen responsibility. Kita akan kaji pertama dari prinsip akuntansinya. Bagaimana seorang manajer akan memilih standar pencatatan. Nah, contohnya di sini tuh ada apa ya, yang paling mudah itu metode depresiasi. Oke. Metode depresiasi. Nah, metode depresiasi itu ada SOYTD atau sum of the year, ada double declining, ada slackline. Nah, setiap metode ini ada plus minusnya terhadap keuangan perusahaan. Nah, manajer kan bebas nih memilih antara ketiga ini. Lalu di sini akan muncul namanya insentif manajemen atau insentif manager. Dengan dia memilih metode yang dibebaskan ini sesuai dengan perusahaan ya, tentunya ini akan berpengaruh terhadap net income-nya perusahaan. Lalu kalau ada net income berarti kaitannya akan pada pajak. Misalnya nih, kita pakai misalnya manajer pakai double declining. Net income-nya mungkin akan jadi turun serta tax jadi turun. Nah, ini bisa disebut dengan tax avoidance. Nah, atau mungkin perusahaan mau pakai SL itu berarti net income-nya tinggi gitu. Lalu tax-nya jadi tinggi. Wah, nah ini kan kalau misalnya net income-nya tinggi, mungkin investor jadi tertarik gitu. Nah, ini sebenarnya antara mau nurunin net income atau naikin net income itu jadi trade off bagi bagi manajer. Oke, lanjut ke mitigasinya. Bagaimana cara memitigasi sebuah insentif manajemen yang mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan? Jadi mitigasinya itu adalah dengan melakukan proses auditing atau pemeriksaan tentang kepatuhan pencatatan dari sebuah perusahaan.
Nah, pencatatan itu akan diperiksa apakah sudah sesuai standar atau ada indikasi ketidakpatuhan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti berupa laporan audit beserta opininya. Oke. Lanjut, prinsipal standar. Prinsipal standar itu sebenarnya kita mengangkat dari IFRS ya. Jadi PSAK itu diturunkan dari IFRS. Dengan adanya PSAK atau IFRS ini, maka akan menjadi satu pencatatan untuk seluruh perusahaan. Nah, jadi seluruh perusahaan akan berlandaskan pada PSAK atau pada IFRS, sehingga dengan adanya satu standar akan mempermudah untuk menyelidiki adanya indikasi ketidakpatuhan dalam perusahaan. Nah, misalnya kalau ada pencatatan inventory secara FIFO atau LIFO, nah, kalau misalnya tidak sesuai standar gimana? Misalnya kan LIFO udah dilarang ya. Nah, LIFO udah dilarang, tapi ada perusahaan yang menggunakan LIFO. Nah, ini bisa ditindaklanjuti karena ada standarnya. Standarnya apa? IFRS, PSAK, atau GAAP mungkin. Nah, semua itu tergantung. Oke, lanjut ke proses auditing, di mana kita udah dapat ya materi AKSK tentang audit sektor komersial. Sebenarnya definisi audit itu tentang pemeriksaan ya, ada perilaku pemeriksaan, lalu ada bukti atau evidence, lalu ada juga kriteria yang untuk disandingkan dengan bukti atau evidence ini, apakah ada indikasi ketidakpatuhan atau sudah sesuaikah, lalu dilakukan oleh auditor yang independen. Lalu nanti akan muncul laporan auditnya yang akan diberikan pada manajer. Nah, dalam laporan audit nanti ada opini. Nah, opini ini ada WTP atau wajar tanpa pengecualian, ada wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, ada wajar dengan pengecualian, dan sebagainya. Nah, ini akan menggambarkan kondisi laporan keuangannya, apakah sudah baik atau terdapat kesalahan catat, namun tidak material atau justru sangat parah sehingga harus dirubah atau diperbaiki oleh manajer. Oke, yang kelima itu public enforcement atau organisasi publik yang akan membantu untuk mengawasi perilaku setiap usaha. Di Indonesia kita memiliki OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan yang kedua itu KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jika ada indikasi ketidakpatuhan dari sebuah perusahaan, maka dua organisasi ini yang akan menegurnya dan akan mengevaluasinya. Menegurnya mungkin bisa berupa sanksi atau mungkin ya, atau bisa diberikan rekomendasi berupa perbaikan ke depannya seperti apa. Oke, baik, sepertinya itu saja untuk part 1. Tetap pantau ya video Adi Rayaka ALKTM 2 pada part 2. Oke, terima kasih.